Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian, siswa-siswa kelas 8. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tidak kurang satupun tubuh kita, jasmani dan rohani. Sehat semuanya, semangat ya. Kalau ada yang sakit, mari kita doakan supaya lekas sembuh. Anak-anak sekalian sudah pada makan belum ya? Oke, alhamdulillah sudah pada makan. Yang belum makan, segera makan ya supaya nanti kalian mendapatkan energi untuk belajar. Nah, anak-anak yang belum makan atau yang sudah makan boleh juga nih kalau ibu sajikan makanan ini gimana? Yuk, suka nggak? Tuh ada apa ini nama sosis ya, ada pasta, kemudian ada capcay, kue. Bagaimana? Enak-enak nggak ini makanannya? Pasti enak ya. Pasti enak nih, apalagi kalau di gratisan, enak deh ya. Nah, tinggal pilih yang mana yang kalian suka. Nah, makanan ini tidak langsung jadi seperti ini awalnya. Tadinya kalau dimulai dari pertama kali masak itu tidak ada rasa apa-apa, bener tidak? Ya, makanannya hambar, makanannya hanya olahannya seperti biasa. Misalnya kalau diolah seperti tidak ada tambahan, bagaimana rasanya? Tidak menarik ya, tidak ada rasanya juga. Kalau tidak dikreativitaskan, kurang menarik dan orang tidak suka untuk memakannya. Nah, sekarang supaya menarik bagaimana, supaya enak bagaimana? Nah, ini perlu ada tambahan, misalnya bumbunya, kemudian warnanya gitu ya. Nah, supaya makanannya jadi menarik. Nah, anak-anak, tambahan pada makanan inilah yang akan ibu ajarkan atau ibu singgung dalam pelajaran hari ini, yaitu tambahan pada makanan, zat tambahan pada makanan ini. Ini yang disebut dengan apa? Ya, zat aditif. Jadi apakah zat aditif itu? Ya, zat aditif adalah zat tambahan pada makanan supaya makanan menjadi menarik, enak ya, kemudian bergizi dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan zat aditif. Nah, anak-anak sekalian yang ibu cintai, zat aditif itu banyak beragam yang ditambahkan ke makanan, misalnya pemanis, pewarna, penyedap, dan pengawet. Begitu. Nah, untuk pemanis ini biasanya kalau zaman dulu seringnya menggunakan yang alami-alami. Berlangsungnya waktu, maka manusia mulai mencoba yang buatan karena yang alami mungkin sulit didapatkan gitu ya, dengan proses yang rumit mungkin. Nah, sekarang sudah ada yang buatan pemanis. Walaupun pemanis itu yang buatan bisa digunakan, tetapi tidak boleh berlebihan ya anak-anak, karena bisa menyebabkan penyakit pada tubuh kalau sering digunakan terlalu banyak, apalagi kalau zat tambahan itu tidak disertai dengan izin Depkes gitu. Nah, sekarang yang buatan yang boleh, bukan Depkes ya, BPOM maksudnya. Yang buatan seperti apa pemanis itu? Nah, di sini nih ada apa ini ya? Oh iya, aspartam, kemudian sorbitol, kemudian sakarin. Nah, ini pemanis-pemanis buatan. Lalu di sini ada lagi siklamat. Nah, anak-anak, siklamat itu tidak boleh ya. Siklamat sudah dilarang sekarang ini. Kenapa? Karena membahayakan, bisa menyebabkan diabetes, cepat diabetes, kemudian kanker dan sebagainya. Nah, ini tidak diperbolehkan lagi siklamat itu. Nah, jadi kalau bisa kita gunakan yang alami saja ya, gula, bisa gula pasir dan gula jawa untuk pemanisnya. Kemudian pewarna. Nah, kadang-kadang kita melihat makanan kurang menarik.
enak dilihat ini gitu, yang ini enak dilihat. Kadang-kadang yang laku itu adalah yang makanan yang menarik warnanya gitu kan ya, misalnya ada penjual es krim gitu atau penjual kue yang warnanya agak menarik gitu, warna-warni, maka banyak dipilih. Tapi kalau kuenya yang warnanya tidak beragam, artinya pucat gitu ya, itu jarang orang minatnya. Nah sekarang perlu ditandatanyai pewarna yang digunakan, pewarna apa gitu ya, sebagai zat tambahan makanan yang digunakan, makanannya itu ditambahi dengan pewarna apa. Nah sebaiknya pewarna yang digunakan adalah pewarna alami untuk menjaga kesehatan, juga membuat gizi dalam tubuh kita. Sebaiknya pewarna itu pewarna alami. Apa saja pewarna alami? Nah ini seperti apa ini? Ya kunyit, kemudian pandan, suji, buah naga, dan beet. Nah ini kalian bisa eksplorasi atau mencoba di rumah bagaimana membuat makanan menjadi menarik. Kalian tambahkan saja. Misalnya pengen warna kuning, maka tambahinnya yang mana? Ya, yo, yang kuning, yang kunyit ya, kunyit. Oke, kalau warna hijau pakai yang mana? Benar, pakai pandan. Lalu kalau yang merah, ya pakai buah naga atau beet. Nah ini akan lebih higienis gitu ya, lebih sehat ketimbang yang pewarna yang buatan. Yang buatan bukannya tidak boleh, boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Apalagi yang buatannya itu dilarang oleh BPOM, maka itu tidak boleh digunakan, harus dihindarkan. Nah yang boleh, yang buatan itu seperti misalnya Tatazin, kemudian Blue Yellow, Sunset dan sebagainya, itu nanti ada di kriteria zat pewarna yang bisa digunakan ya. Nah ini ada yang cap kupu-kupu, ini biasanya buat yang digunakan untuk makanan masih boleh. Nah sekarang yang mana yang nggak boleh untuk pewarna buatan? Untuk makanan itu sendiri nggak boleh digunakan pewarna seperti misalnya, nah ini ya ada pencu 6R, pencu 3R. Nah ini ada zat pewarna yang dilarang untuk makanan. Kalau bisa kalian itu mewaspadai atau lebih teliti terhadap makanan kemasan, kamu baca komposisinya mengandung pewarna apa. Adakah diantaranya di sini pada komposisi itu makanan yang pewarnanya menggunakan ini seperti auramin, metanil, alkanet, oren, butter yellow, oil orange dan sebagainya ya. Rodamin, nah ini rodamin ini yang nggak boleh banget ini. Rodamin sangat-sangat berbahaya ya, sudah tidak boleh, sudah dihilangkan. Rodamin B itu sangat berbahaya. Ini semuanya kalau bisa tidak masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan. Nah selanjutnya adalah pengawet. Pengawet digunakan untuk makanan, atau tambahannya digunakan untuk makanan supaya makanan itu sendiri tidak cepat basi fungsinya. Nah apa saja pengawet yang bisa digunakan tetapi tidak membahayakan, bahkan itu menyehatkan? Misalnya garam, gula, asam. Nah ini adalah beberapa zat tambahan yang alami yang digunakan untuk pengawet. Lalu untuk yang buatan ada nggak? Ada. Apa misalnya asam benzoat, asam sitrat. Nah ini semuanya disebut dengan pengawet buatan. Lalu ada lagi pengawet yang dilarang digunakan untuk makanan. Apa misalnya? Borak dan formalin. Nah kalau borak itu yang suka orang digunakan untuk bakso ya. Kalau baksonya itu dilempar, dia membel, semakin kenyal itu semakin menggunakan banyak borak. Lalu kalau misalnya makanan itu tahan lama, biasanya menggunakan formalin, seperti misalnya tahu sehari 2 hari kok nggak busuk, nggak bau. Nah kalau nggak bau dan nggak basi, itu berarti dia menggunakan formalin ya kan. Padahal kan kalau tahu itu kan bahannya basah, kalau misalnya diamkan dia akan berjamur dan sebagainya. Lalu misalnya kalau di pasar kita lihat tukang ikan, nah itu ikan yang dijajakan di atas meja, di atas tempat jajahan jualannya itu tidak dilarelin, tidak dikelubutin laler, ya itu biasanya menggunakan cipratan formalin.
gitu ya, supaya tidak cepat busuk, supaya tidak cepat basi. Nah, ini para pedagang, para pembuat makanan terkadang curang menggunakan pengawet formalin. Ini nggak boleh ya, dilarang itu. Kemudian anak-anak sekalian, ada lagi penyedap. Penyedap ini penting sekali untuk makanan lauk pauk gitu ya. Nah, kalau penyedap itu tidak diberikan, apa rasanya makanan itu sendiri? Pasti hambar, tidak ada rasa. Tentunya tidak menarik atau tidak enak dimakannya. Nah, lalu kalau bisa, lalu bagaimana kita menggunakan penyedap yang baik, yaitu penyedap yang alami. Kan banyak yang alami. Apa saja misalnya? Bumbu-bumbuan di dapur ya, misalnya bawang merah, bawang putih, kemudian rempah-rempah. Rempah-rempah kan banyak juga, ada kunyit, jahe, lengkuas, salam dan sebagainya. Ini alami ya. Kemudian yang buatan terkadang juga digunakan para ibu-ibu rumah tangga karena mungkin ingin lebih sedap lagi, maka digunakannya monosodium atau sasa ya, sasa monosodium glutamat, kemudian Ajinomoto, miwon. Nah, ini salah satu, itu ada sebagian dari penyedap buatan, yaitu MSG ya, singkatannya biasanya MSG, monosodium glutamat atau juga mononatrium glutamat. Itu merupakan penyedap yang dibuat pabrik. Nah, boleh, tetapi jangan banyak-banyak. Apapun kalau berlebihan tidak boleh, tidak baik untuk tubuh. Nah, diinformasikan Ajinomoto atau sasa juga dibuatnya dari fermentasi tebu ya, masih aman buat tubuh kita karena fermentasi tebu mengandung protein yang tinggi gitu. Tumbuhan aja kalau dikasih Ajinomoto atau sasa kadang-kadang subur-subur ya. Nah, ini juga pada manusia, pada tubuh kita akan menyuburkan sel-sel di dalam tubuh. Untuk perkembangan tubuh bagus sih, cuman nggak boleh berlebihan. Takutnya kalau ada sel yang sedang tumbuh yang tidak kita inginkan, dia akan ganas jika diberikan Ajinomoto. Nah, itulah menyebabkan sel kanker yang cepat tumbuh, tumor cepat tumbuh karena akibat mengkonsumsi MSG. Gitu anak-anak ya. Kira-kira sudah mengerti ya apa yang Ibu jelaskan mengenai zat aditif. Lain waktu kita akan membahas satu lagi zat adiktif. Ada K-nya, zat adiktif ya. Kalau ini aditif tanpa K di tengahnya. Nah, zat adiktif itu untuk narkoba ya, psikotropika. Nanti akan Ibu jelaskan pada video selanjutnya. Baik anak-anak, untuk mengulang kembali, ayo siapa yang masih ingat? Coba nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan lalu kalian jawab. Seperti itu, lalu nanti hasilnya kamu kirimkan ke Ibu. Hasilnya Ibu akan kembalikan ke kalian berupa nilai. Semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus dengan daya ingat yang kuat. Bagaimana caranya supaya seperti itu? Ya harus konsentrasi, diulang kembali pelajarannya dari awal ya, materinya, supaya bisa mendapatkan nilai bagus. Selesai sudah materi zat aditif. Semoga kalian dapat menyerap ilmu yang tadi Ibu jelaskan, dan jangan lupa ya, setelah selesai menonton, coba tolong bantu Ibu di subscribe, kemudian di like, lalu komennya juga Ibu perlukan. Nah, komennya, satu orang yang komen akan Ibu berikan reward ya. Siapapun yang komen itu kan berarti kalian menghargai gurunya. Ada apa timbal baliknya antara Ibu dan kalian dan Ibu. Silahkan komen ya di video Ibu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.